Shalom buat semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari yang sangat luar biasa karena kita bertemu kembali di dalam anugerah-Nya. Mari bersama hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan ambil dari Galatia 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Mari kita akan berdoa sebelum lanjut kita belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami bersama rindu akan belajar kebenaran firman-Mu yang berbicara tentang janji Allah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya kebenaran ini akan dapat kami tangkap secara utuh dan kami diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema God Promise atau janji Tuhan. Ya, saya baca sekali lagi. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, janji Allah yang seperti apa yang dijanjikan kepada Bapa kita Abraham? Mari kita lihat dalam Kejadian 12 ayat yang kedua mulai. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji Allah ini diberikan kepada Bapak Abraham. Tuhan menjanjikan kepada Bapak Abraham menjadi bangsa yang besar. Kalau kita melihat kenyataannya sekarang ini, kalau disebut keturunan Bapak Abraham biasanya itu adalah bangsa Israel. Nah, kalau dilihat dari jumlah daripada penduduk bangsa Israel, negara Israel bukan salah satu negara terbesar di dunia. Jadi yang dimaksudkan ayat ini pasti bukan karena yang terbesar dalam jumlah. Tapi menjadi bangsa yang besar itu artinya bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang punya pengaruh yang sangat besar. Bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang punya kecerdasan, teknologi yang canggih, banyak hal yang mereka bisa temukan dan ciptakan. Kemudian juga pertaniannya unggul, peternakannya, bahkan ada banyak hal yang mereka kerjakan yang sangat luar biasa dan sangat mempengaruhi kepada bangsa-bangsa yang lain. Itu artinya menjadi bangsa yang besar, itu menjadi bangsa yang unggul. Nah, bagaimana dengan penerapan atau aplikasi dalam hidup Anda dan saya? Bangsa yang besar menurut pengertian saya adalah Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan menjadi milik Kristus. Kita juga akan mewarisi janji Tuhan menjadi bangsa yang besar. Hidup Anda dan saya akan menjadi pengaruh terhadap siapa saja yang Anda dan saya kenal. Pengaruh sudah barang tentu yang positif, baik dalam hal kecerdasan, dalam hal talenta. Anda seorang yang multi talent, punya kehidupan yang luar biasa, kecerdasan, kemampuanmu di atas rata-rata. Anda menjadi orang yang ahli di bidangmu, bahkan punya keterampilan. Sehingga Anda akan menjadi orang yang sangat mempengaruhi ataupun menjadi yang terdepan. Kemudian juga Tuhan menjanjikan dan memberkati engkau, kata firman Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak Abraham, keturunannya Bapak Abraham, dan kemudian kita yang menjadi milik Kristus juga adalah orang-orang yang akan diberkati. Saya selalu berdoa dan memperkatakan tiap hari, diberkati secara komplit. Berkat rohani, jiwani, jasmani, ya, kesehatan, damai sejahtera, pemulihan, keberhasilan dalam usaha, bisnis, karir, studi anak-anak, bahkan hidupnya tidak sekedar cukup, lebih dari cukup, kemudian berkelimpahan, bahkan sampai kepada makmur dan kelimpahan tanpa batas. Ini yang Tuhan janjikan dan sedang digenapkan dan terus akan digenapkan dalam hidup kita. Karena saya sangat mengalami. Saya dulu hidup dalam keadaan yang sangat miskin. Saya dibesarkan dari keluarga yang miskin. Saya itu sehari waktu kecil makan sekali itu sudah beruntung. Karena kadang-kadang tidak makan. Karena memang tidak ada yang dimakan. Dan hari-hari ini
saya mendapati anak-anak saya yang saya asuh, yang baru saja datang 2 anak itu, yang pertama atau yang satu ini, dia tidak mau sarapan pertama kali. Kenapa kamu tidak sarapan? Saya nggak mau. Lah kenapa? Saya nggak biasa sarapan. Loh kok nggak biasa sarapan? Kan ada orang yang nggak mau sarapan karena memang sakit katanya kalau sarapan. Ternyata karena di rumahnya dia tidak pernah ada makan untuk pagi. Orang tuanya berkata kita hanya makan siang sama malam. Sebab tidak ada kalau kita makan pagi berarti makan siang malamnya tidak makan. Sehingga anak itu sudah terbiasa dan kemudian di awal-awal tidak mau sarapan. Tapi ada yang lebih parah lagi satunya. Anak saya asuh yang kedua ini. Dia makan hanya malam. Jadi kalau makan malam itu banyak sekali. Pagi nggak makan, siang makan sedikit. Lalu ditanya, kenapa kamu makannya kok malam banyak, udah mau tidur? Harusnya makan yang banyak kan siang. Baru terbongkar, dia ngobrol sama saya. Dia cerita, kadang-kadang sehari itu makan sekali. Waktu ibunya sudah meninggal, dia hidup dengan Pak D-nya. Lalu kadang-kadang dia makan dengan kecap. Kalau nggak ada, kadang cari daun bayam digoreng. Hanya dengan itu pun hanya sekali. Dan supaya bisa tidur, dia makan malam saja. Pagi dan siang nggak makan karena nggak ada. Dan seperti itu yang dialami, ternyata apa yang dulu pernah saya alami, saya ketemu anak-anak yang saya asuh hampir mirip dengan saya. Tapi sekarang di rumah saya bilang, kalian harus sarapan, siang makan, semalam atau makan malam harus kenyang. Bahkan masih ada snack, kadang minum susu, wah melimpah ruah. Itu wujud dan bukti janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati saya dan keluarga saya. Serta membuat namamu masyhur. Kata masyhur itu terkenal. Namanya dikenal banyak orang. Saya tidak pernah bayangkan hingga menjadi seperti hari ini. Saya dikenal banyak orang. Di kota Salatiga, di kampung saya, mungkin Jawa Tengah, bahkan Indonesia ada banyak orang yang kenal saya. Bukan karena saya seorang artis, tapi karena saya seorang hamba Tuhan. Dan menikmati penggenapan janji itu. Bahkan saya punya anak-anak rohani di luar pulau Jawa. Saya punya anak-anak rohani di luar negeri. Keren kan? Ini luar biasa, ini terjadi pada diri saya yang notabene adalah saya orang kampung. Hidup yang sangat miskin. Saya menjadi pecundang, orang yang kehilangan daya juang, orang yang tidak pernah berani mencoba dulu. Tapi saat saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, divine encounter, keren banget kan? Saya menjadi milik Kristus dan janji Tuhan terhadap Abraham itu tergenapi juga dalam hidup saya. Lalu kemudian masih ada lanjutan ayat yang kedua dikatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Siapa saya? Saya sering berpikir ada Joko Dwi Karyanto jadi berkat. Ada orang berkata, Pak terima kasih. Hidupmu telah menginspirasi saya. Mungkin puluhan atau ratusan keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan melalui pelayanan kami. Saya dengan istri. Saya dari keluarga yang berantakan. Saya fatherless, tidak punya figur ayah. Bagaimana mungkin saya bisa ngerti mengcounseling, membimbing orang, suami istri yang kehidupannya berantakan dan kemudian bisa dipulihkan. Kalau itu bukan karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saya, itu tidak mungkin terjadi. Dan tidak bisa dipungkiri, hidup saya telah menjadi berkat. Ayat yang ketiga, Kejadian 12 dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ada orang-orang yang sangat senang memberkati kehidupan kami, baik dengan perkataan berkat maupun berkat bisa jadi berupa uang, keuangan, bisa jadi memberkati dengan bentuknya barang. Ya, ada beberapa teman punya villa, punya apartemen di Jakarta. Dan orang berkata, Pak, kalau ke Jakarta gak usah nginap di hotel. Nginap di apartemenku, Pak. Saya jemput, Pak. Coba lihat. Ini hal yang sangat luar biasa. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka berkata, waktu saya memberkati Pak Jokowi, saya juga diberkati. Makanya hati-hati. Jangan mengutuk saya hamba Tuhan. Ataupun juga orang lain yang menjadi milik Kristus. Siapa yang mengutuk anak-anak Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kutuk itu.
Ini yang luar biasa. Saya dikutuk beberapa orang. Saya tahu itu. Dan orangnya akhirnya memberitahu satu kali. Karena dia kemudian mengadakan pengakuan. Waktu dia berdoa, kenapa sih kok pekerjaan saya tidak berhasil, tidak maju, saya tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Kenapa sih keluarga saya kok tidak harmonis dan sebagainya. Satu kali waktu dia doa puasa, Tuhan berkata, bereskan, karena kamu selama ini membenci bahkan mengutuki hambaku Jordan Joko Dwi Haryanto. Aneh kan saudara-saudara, tapi itu kenyataan. Akhirnya orangnya meminta maaf kepada saya, minta ampun. Dan saya tidak pernah terkutuk. Karena kutuk tanpa alasan tidak akan pernah menimpa saya. Karena itu mari lebih baik kita saling memberkati. Supaya hidup kita juga diberkati oleh Tuhan. Bagian kalimat yang terakhir, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, ini kapasitas yang lebih besar. Semua kaum, itu bicara semua bangsa yang akan ketemu saya, akan mengenal saya, akan kemudian mungkin bekerja sama dengan saya dalam bidang apapun. Mereka akan diberkati oleh kehidupan saya. Makanya punya tanggung jawab yang besar. Dalam hal perkataan, dalam sikap tingkah laku perbuatan saya. Ini harus selalu berhati-hati. Karena itu saya juga mohon kepada semua Bapak Ibu yang mendengar firman ini. Doakan saya, doakan kami, para hamba Tuhan. Supaya waktu kami menjalani firman yang kami beritakan ini, kami sendiri diberikan oleh Tuhan kekuatan dan kesanggupan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Mari jangan ragu-ragu lagi untuk Anda dan saya percaya pada Yesus menjadi milik Yesus. Karena kita berhak menerima janji Allah seperti yang Allah janjikan kepada Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Tuhan memberkati kita. Dan kalau Anda diberkati melalui share ini, Anda bisa bagikan kepada saudaramu yang lain. Supaya olehnya dikuatkan, mendapatkan inspirasi, motivasi, dan kemudian didapati Anda menjadi orang-orang yang dibawa Tuhan terus naik dalam kemuliaannya. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Ya, dan kami percaya Tuhan akan bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaannya. Selamat menikmati penggenapan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak Abraham. Saya berdoa juga terjadi buat kehidupan Anda dan saya. Mari kita berdoa bersama untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, karena hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman ini, bicara tentang God promise, janji Allah, janji Tuhan kepada kami umat manusia. Khususnya hari ini kami membahas tentang janji Tuhan kepada Bapak Abraham, di mana Tuhan akan menjadikan Abraham bangsa yang besar, bahkan akan memberkati Abraham, membuat namanya Abraham masyhur. Tuhan juga akan mengutuki orang yang mengutuk Abraham, memberkati orang yang memberkati Abraham. Bahkan oleh Abraham sekalian bangsa mendapat berkat. Demikian itu terjadi dalam kehidupan kami yang mengikuti akan share firman Tuhan hari ini. Siapapun Anda, bahkan dimanapun Anda berada, semua Anda dan saya akan mengalami penggenapan janji Tuhan kepada Abraham itu terjadi buat hidup kita. Kami yakin dan percaya, karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, jadi genap, tuntas, dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Di kesempatan yang lain, kita bisa bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Haleluya. Amin.